Shalom, selamat malam dan salam sehat untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita kembali bertemu melalui renungan malam dan lagu pujian. Tapi sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terpujilah namamu ya Tuhan atas segala berkat kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sukacita dan dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu dan lagu pujian. Bukalah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu itu menjadi suluh di dalam kehidupan kami. Ajari hamba-Mu ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dung Tuhan Yesus napunaam songgop damena biar hulang tari pargogo ngolunai nasa dosaku nang sai doi tabarita holong nai di dia Tuhan tu dosoni tung manupahi tarlobida sasada Yesus pinujima. Yang menjadi firman renungan kita malam ini saya ambil dari kitab Efesus pasal 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Yang menjadi topik renungan kita malam ini adalah doa sebagai kunci hidup. Saudaraku seiman di dalam nama Tuhan, seperti kita ketahui bersama bahwa doa adalah merupakan kunci hidup iman setiap orang dari sebuah spiritualitas. Doa janganlah kita melakukannya hanya sekedar ritual, tetapi marilah kita menjadikannya untuk membangun hubungan yang tak terlepaskan dari iman. Di tengah zaman kesibukan saat ini, marilah kita menjadikan doa prioritas sebelum kita memulai segala aktivitas kegiatan kita sehari-hari, agar kita tetap dalam perlindungannya. Sama halnya ketika Paulus di tengah kesibukannya yang senantiasa selalu berdoa kepada Tuhan. Paulus berdoa karena ia percaya sepenuhnya kepada kuasa Allah dan menghargai kepercayaan berita Injil yang sangat bernilai. Dalam doanya, Rasul Paulus memohon supaya Allah senantiasa memelihara setiap warga yang ada di jemaat Efesus dalam segala pergumulan mereka. Paulus juga memohon agar jemaat Efesus dikuatkan dan diteguhkan imannya, dan hidup mereka semakin berakar dalam kasih Kristus. Paulus menyadari tanpa dikuatkan oleh Allah dan berakar dalam Kristus, iman seseorang
akan runtuh. Begitupun kita saat ini. Tanpa kita dikuatkan oleh Allah dan memohon kepada Tuhan, kepada Allah, iman kita juga akan runtuh. Kemudian jemaat di Efesus agar mengerti akan keselamatan yang telah dirancangkan oleh Allah. Meski rancangan keselamatan itu sangat universal, yang melampaui pengetahuan manusia atau akal diri kita sendiri. Saudaraku seiman, hal yang dapat kita pahami sesuai dalam doanya Paulus adanya kerinduan supaya jemaat Efesus lebih mengenal Allah, sehingga hidup mereka diperkenankan dan semakin indah, penuh dengan kedamaian. Sehingga dengan pengenalan mereka yang benar, keselamatan yang diharapkan akan terpenuhi oleh kasih Allah. Sebagaimana kita ketahui bersama, Paulus sebagai seorang rasul dalam doanya selalu menaikkan kemuliaan bagi Allah. Paulus adalah seorang rasul yang sangat memahami bahwa hidup Kristen adalah pujian yang melambungkan kemuliaan dan keagungan Allah. Ia percaya bahwa Allah akan melepaskan mereka dari pergumulan sesulit apapun, lebih dari yang dapat dipikirkan oleh manusia. Saudaraku seiman, doa adalah merupakan kekuatan umat percaya yang menyatukan, di mana di dalam doa ada kuasa yang besar. Karena itu, Paulus selalu berdoa untuk memenuhi kebutuhan yang banyak pada jemaat Efesus. Begitupun kita sebaliknya. Marilah kita selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan. Karena itu adalah kunci kekuatan iman kita untuk memohon, meminta kepada Tuhan agar kita dilindungi dan diselamatkan dalam perjalanan kehidupan kita. Akhirnya saudaraku yang terkasih, begitupun halnya dengan kita. Kita dapat berdoa untuk keselamatan dari kesulitan yang kita hadapi dimanapun kita berada atau di berbagai tempat. Kita juga dapat mendukung dalam doa, yaitu bangsa dan negara kita, para hamba Tuhan, keselamatan negara kita, dan sebagainya. Ingat saudaraku, doa adalah kunci utama dari iman. Amin. Tuhan memberkati. Ibul mau Yesus diho sonang rohaku tarapuldo mian diau ma bain hatami pai madas au tulambung mi tabaritahon holong nai di dia Tuhan tu dosoni tung manupahi tarlobida sasada Yesus pinujima. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu dan lagu pujian yang kami perdengarkan.
Ya Tuhan, kami harus menyadari bahwa doa adalah salah satu kunci daripada iman. Untuk itu, ajarin kami ya Tuhan. Ingatkan kami ya Tuhan, agar di dalam memulai segala aktivitas kami selalu memulainya dalam doa. Ya Tuhan, malam hari ini kami akan beristirahat. Tuhanlah yang menjagai kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.